Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari pertemuan pertama ini saya akan membahas tentang gerak lurus beraturan. Nanti juga ada yang namanya gerak lurus berubah beraturan. Tapi untuk sesi ini kita akan bahas tentang gerak lurus beraturan. Apa sih gerak lurus beraturan itu? Nah, gerak lurus beraturan itu artinya adalah gerak yang bergerak dengan kecepatan konstan. Artinya tetap ya. Jadi gerak lurus beraturan itu adalah gerak yang bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, ada istilah yang harus kamu ketahui untuk gerak lurus beraturan ini adalah kecepatan dan kelajuan. Apa bedanya? Beda apa sama antara kecepatan dan kelajuan? Kecepatan itu sebuah benda menyatakan ya, kecepatan suatu benda menyatakan seberapa jauh benda itu berpindah dalam satuan waktu. Ya. Jadi kecepatan suatu benda itu menyatakan seberapa jauh benda itu berpindah dalam satu satuan waktu. Sementara contoh nih, ada contoh nih. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik. Apa artinya? Artinya benda itu dalam waktu 1 detik berpindah sejauh 5 meter. Ya. Jadi arti dari 5 meter per detik artinya benda itu dalam waktu 1 detik itu berpindah sejauh 5 meter. Contoh lain, sebuah benda berpindah sejauh 5 kilometer dalam waktu 1 jam. Apa artinya? Berarti benda tersebut memiliki kecepatan 5 kilometer per jam. Artinya 1 jam dia sudah berpindah sejauh 5 kilometer. Nah, sementara apa itu kelajuan? Kelajuan itu suatu benda itu menyatakan seberapa jauh benda itu menempuh jarak dalam satuan waktu. Seberapa jauh benda itu menempuh jarak dalam satuan waktu. Nah, contoh nih, ada sepeda A, dia bergerak ke B sejauh 60 meter dalam waktu 10 detik. Kemudian balik lagi menuju ke C dengan jarak 40 meter dalam waktu 10 detik. Berapa kecepatan dan kelajuannya? Kita lihat. Kalau kita lihat jarak yang ditempuh oleh sepeda ini itu 60 kita tambah 40. Berarti jaraknya adalah 100. Kalau perpindahan itu definisinya adalah awalnya di A, akhirnya di C. Nah, ini adalah perpindahannya. Ya, selisih antara 60 dikurangi 40 sama dengan 20. Jadi perpindahan itu adalah posisi awal kemudian posisi akhir, ya, atau posisi akhir dikurangi posisi awal. Ya, selisihnya ya. Posisi awal sama posisi akhir. Maka kita dapatkan 20 meter. Nah, kecepatan itu perpindahan yang kita ambil. Berarti 20 kita bagi 20. 20 detik dapat dari mana? Ingat, dari A ke B butuh waktu 10 detik. Dari B ke C 10 detik. Berarti 10 tambah 10 20. Maka kecepatannya adalah 20 dibagi 20 sama dengan 1 meter per detik. Terus kelajuannya berapa? Kelajuan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak yang ditempuh 60 tambah 40 100. Ya. Waktu yang ditempuh sama 10 dan 10 tambah jadi 20. Berarti 100 dibagi 20 sama dengan 5 meter per detik. Ya, itu ya beda kecepatan sama kelajuan. Kecepatan pakai perpindahan, kelajuan pakai jarak. Selanjutnya kita lihat. Untuk benda bergerak satu arah, kecepatan dan kelajuan sama ya. Untuk benda yang bergerak satu arah. Contohnya ada sepeda. Dalam waktu 10 detik dia udah menempuh 30 meter. 20 detik berikutnya mungkin dia lebih lambat tapi jaraknya sama 30 meter. Pertanyaannya, berapa kecepatan dan kelajuannya? Di sini kita anggap bahwa kelajuan dan kecepatan sama karena bergerak satu arah. Baik, jarak yang ditempuh adalah 30 tambah 30, 60. Kemudian waktu yang ditempuh 10 tambah 20, 30. Berarti 60 kita bagi 20 sama dengan 2 meter per detik. Ya. Paham ya? Jadi kelajuan dan kecepatan sama untuk benda yang bergerak satu
arah. Oke, ini ada contoh soal. Ada sepeda A, sepeda B, tapi berlawanan arah. Sepeda A bergerak ke kanan 2 meter per detik. Sepeda B bergerak 3 meter per detik. Jarak pisah mereka itu 20 meter. Pertanyaannya, kapan dan di mana mereka bertemu? Ya. Nah, sini kita pakai logika saja ya. Karena kita bisa menggunakan logika di soal ini. Kita lihat ya, 2 meter per detik, artinya 1 detik dia sudah menempuh 2 meter. Ya. Dalam waktu 1 detik, sepeda A sudah menempuh 2 meter. Sepeda B, 1 detiknya 3 meter. Sepeda B menempuh 3 meter. Berarti dalam 1 detik kedua sepeda sudah menempuh 5 meter. Kita tambah, 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, jika jaraknya ini adalah 20 meter, ya, 1 detiknya 5 meter, berarti berapa detik kalau 20? Kita bagi saja, 20 dibagi 5 sama dengan 4 detik. Berarti mereka akan bertemu kapan? Setelah bergerak 4 detik. Gitu ya. Nah, sekarang di mana mereka bertemu? Mereka bertemu di mana? Nah, jika mereka bertemu dalam waktu 4 detik, maka sepeda A ini kalau waktunya 4 detik, kita kali 2 sama dengan 8 meter. Dia sudah bergerak 8 meter. Nah, sementara sepeda B setelah bergerak 4 detik, benda B itu sejauh 4 kali 3 adalah 12. Berarti bertemu di sini nih. Ya, sekitar di sini. Gitu ya, paham ya? Ini adalah contoh soal untuk dasar mekanika gerak lurus.